Halo semua, selamat datang di channel Hanya Sesaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita film Chinese Doctor yang dirilis pada tanggal 9 Juli 2021 dan disutradarai oleh Andrew Lau. Film ini mengisahkan tentang terjadinya wabah COVID-19 di negara Cina, khususnya di kota Wuhan. Dan film Chinese Doctor ini di minggu penayangannya berhasil meraih 53,5 juta US dollar atau jika dirupiahkan berkisar 777 miliar rupiah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita siapkan udut dan jangan lupa cemilan di kaleng kongguan yang isinya rengginang. Dan kita mulai filmnya. Film diawali ketika tanggal 30 Desember 2019. Komisi Kesehatan Kota Wuhan mengumumkan tentang kondisi darurat terkait penanganan radang paru-paru yang belum diketahui penyebabnya. Lalu di Rumah Sakit Jintan Wuhan, seorang dokter yang bernama Dr. Wen memeriksa pasien dengan menggunakan alat scan tubuh. Setelah dilakukan CT scan pada paru-paru pasien, di sana terlihat ada suatu permukaan transparan pada paru-parunya. Dan mereka meyakini bahwa ini adalah sebuah virus SARS-CoV-2 atau yang biasa kita sebut coronavirus. Lalu setelah dilakukan rapat oleh para dokter dan staf rumah sakit, akhirnya Dr. Zhang selaku direktur meminta kepada seluruh dokter dan perawat agar menggunakan alat pelindung level 2 ketika menangani pasien. Tanggal 12 Januari 2020, Komisi Kesehatan Nasional mengumumkan kepada WHO bahwa pasien yang mengalami radang paru-paru yang belum diketahui penyebabnya itu disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Keesokan harinya, Rumah Sakit Jintan kedatangan banyak pasien yang dirujuk dari rumah sakit lain. Lalu ada seorang pasien yang tubuhnya mengalami perubahan warna pada kulitnya. Setelah itu Dr. Wen melakukan intubasi atau memasangkan alat bantu ventilator mekanik. Namun pasien tersebut tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Tanggal 18 sampai 19 Januari 2020, Komisi Kesehatan Nasional mengirimkan tim epidemiologi untuk menyelidiki kasus COVID di Wuhan. Karena di Rumah Sakit Jintan Wuhan menampung cukup banyak pasien rujukan, maka Direktur Zhang meminta staf rumah sakit untuk merombak rumah sakit tersebut agar mampu menampung pasien yang baru. Ia juga meminta stok tabung oksigen dan APD kepada rumah sakit lain. Selain itu, Direktur Zhang meminta tim relawan kesehatan yang dibentuk oleh negara untuk membantu para dokter dan perawat di sana. Demi mencegah kenaikan kasus COVID di sana, pada tanggal 23 Januari 2020, Wuhan menghentikan transportasi umum dan memberlakukan lockdown di berbagai tempat. Di sana para warga mulai membeli stok makanan untuk di rumah mereka. Keesokan harinya, Rumah Sakit Jintan Wuhan mendapatkan APD tambahan. Namun karena banyaknya pasien yang baru, sempat terjadi kericuan di sana. Saat itu ada seseorang bernama Jin meminta agar istrinya yang sedang hamil mendapat prioritas agar bisa dirawat di sana. Namun karena ruangan sudah penuh, akhirnya mereka diminta untuk pulang dan menunggu.
这些人昨天晚上就来排队了，你告诉我，那他们当中哪一个患你？你们他妈算什么医生啊？见死不救，那他妈两个。人好了。Tanggal 25 Januari 2020, Komite Pusat dibentuk dan Satgas Covid di bawah Komite Tingkat Politburo mulai bekerja. Lalu datanglah tim relawan beserta para dokter tambahan ke Rumah Sakit Jintan Wuhan. Di antaranya ada Dokter Tao dari Guangzhou dan Dokter Wu dari Shanghai. Di sana Dokter Tao menyapa seorang pasien yang bernama Zhang. Kemudian ia pergi membantu pasien lain yang butuh penanganan khusus. Saat ingin menangani pasien tersebut, tiba-tiba listrik di rumah sakit padam dan terjadi kepanikan di sana. 张先生，我是特意从广州过来为。谁让你吵？什么效果？接出来150家准备完毕。Namun karena profesional dan berdedikasi tinggi, Dokter Tao tetap menolong pasien tersebut. Sampai pada pasien terakhir, ia gagal menolongnya dan pasien tersebut meninggal dunia. Innalillahi. 赶紧通知总务科。医院都能停电，告诉我们是来帮忙的，哪里？ Keesokan harinya para dokter bersama Direktur Zhang melakukan rapat karena tingkat kematian dalam beberapa hari di rumah sakit tersebut mencapai 73 orang. Di sana sempat terjadi perdebatan antara Dokter Tao dan Direktur Zhang karena Dokter Tao menyinggung soal kemampuan rumah sakit tersebut dalam menangani pasien dan ia menilai rumah sakit itu kurang mumpuni dalam menangani pasien yang baru. 只能被动防御。我认为尽早插管是有可能降低病死率的。关口一插。 我能搞得定啊！他妈的，老子医院的能力，但是你能给我保证把病人的死亡率降下来？人的死亡率一直降不下来。我不管你是从哪里来的，你的医院名气有几大，你最看不上那些遇到点挫折就上。 Di sini terlihat para pasien yang baru dirawat mengalami berbagai macam keluhan seperti sesak napas, muntah darah, dan pembekuan darah. Dan yang lebih mengerikan lagi, pembekuan dompet. 肾上腺素进推，一定要顶住啊！放松放松。你家测了5毫克，心跳停了，准备抢救车。15床，这边15床不好，快让人抢救。 Karena mereka belum menemukan penanganan yang tepat untuk pasien tersebut, sehingga banyak pasien di sana yang meninggal dunia. Sehingga mental mereka pun mulai goyang. Mereka hanya bisa melakukan penanganan terhadap gejala yang timbul tanpa ada obat yang jelas untuk penyakit ini. 双向非同步，电。 Banyak dari warga yang ingin berobat di sana, namun karena kondisi rumah sakit tersebut sudah penuh, maka banyak yang hanya diisolasi di rumah, sehingga mereka tidak dapat ditangani dan meninggal dunia. 你们现在还有没得床位？文娟，不晓得是不是也被感染了，还有点喘不上气，还有快递在我这儿。 Tanggal 27 Januari 2020, Komisi Kesehatan mengirim Satgas ke Wuhan untuk melakukan epidemiologi. Sekedar penjelasan singkat, epidemiologi itu fungsinya untuk mendiagnosis masalah kesehatan, memberikan informasi, pemantauan, serta penilaian dalam pelayanan masyarakat. 没有条件自我隔离，传染给家人。要找到病人，把重症病例集中到定点医疗。 Sehingga membantu para pasien yang belum ditangani dan juga mencegah peningkatan penularan tersebut. Dan akhirnya Wuhan melakukan sterilisasi menyeluruh. Selain itu, Wuhan juga mendapat bantuan dari negara-negara lain seperti logistik dan alat-alat kesehatan.
sehingga tercapai kekompakan antara tim medis rumah sakit dan juga rakyat. Setelah mendapatkan alat kesehatan yang memadai, maka kota Wuhan khususnya rumah sakit Jintan siap melayani pasien lebih banyak lagi. 国家正在不断完善诊疗方案后，从这边这个楼开始。这7天有去过大爷，是要体温。什么地方吗？没有，没去过了，没。帮他测下体温。来，小朋友。 定点医院 Di tanggal 26 Januari 2020, Wuhan membangun rumah sakit darurat bernama Rumah Sakit Hohensan hanya dalam 10 hari. Dan di sana menyediakan 1000 ranjang untuk rawat pasien terdampak COVID. Dan Komisi Kesehatan akan memberikan apapun kebutuhan untuk para dokter dan para perawat, asalkan mereka mengutamakan pasien. Enak. Di sisi lain ternyata istri Direktur Zhang juga terinfeksi virus ini. Dan ia berkata kepada suaminya jika ia tidak selamat, ia rela mendonorkan tubuhnya untuk penelitian. Beralih ke dokter Tao, ia mulai mengintubasi Zhang Jixing, pasien yang waktu itu ia temui. 还插？插！我不但要插，老子。 Dan akhirnya Satgas Covid menjemput istri Jin, yaitu Xiao Wen, untuk dirawat di rumah sakit Jintan Wuhan. Ketika di rumah sakit, Xiao Wen mengalami sesak napas dan harus diintubasi. Kemudian dokter Wen meminta agar Xiao Wen dipasangkan alat ECMO. Alat ECMO adalah sebuah alat yang digunakan ketika pasien kehilangan fungsi paru-parunya, atau lebih simpel kita sebut saja paru-paru buatan. Tujuan dokter Wen melakukan ini agar kondisi Xiao Wen lebih cepat membaik dan ia bisa melakukan operasi sesar guna menyelamatkan Xiao Wen dan juga bayinya. Setelah dokter Wen memasangkan alat tersebut, kemudian ia melakukan operasi sesar kepada Xiao Wen. Hasilnya bayi Xiao Wen selamat dan dinyatakan negatif COVID. 给一个上了 ECMO 的患新冠肺炎的孕妇。我晓得了。丧失了功能的肺。Setelah itu, dokter Tao menganalisa hasil foto paru-paru Zhang sebelum dan sesudah intubasi. Karena dirasa membaik, lalu dokter Tao melepas intubasi tersebut. Namun ternyata keesokan harinya Zhang meninggal dunia karena serangan jantung. 我想给他拔管。老张，我们要给你拔管喽！呼吸。 张继兴于2点16分死于心梗。老张，老张，一路好走。 Kemudian para dokter kembali mengadakan rapat. Di sana Direktur Zhang meminta agar dilakukan otopsi kepada pasien yang telah meninggal untuk menyelidiki kasus tersebut agar bisa mendapatkan obat yang tepat kepada pasien. 对新冠肺炎的发展转归完。我也见了太多的失败了。同意。 Beralih ke Jin, saat sedang mengantarkan paket, ketika ia dicek suhu, ternyata ia mengalami demam dan harus diisolasi di rumah sakit Li Shensan.
Rumah sakit ini adalah rumah sakit darurat kedua di Wuhan yang dibangun untuk merawat pasien COVID. Karena kondisi Jin memburuk, akhirnya ia dibawa ke rumah sakit lain untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan akhirnya ia harus dipasangkan alat ECMO seperti istrinya Xiao Wen. 马上去找这个快递小哥。收到。你回来，你回来，你发烧了？你才。来，心率多少？血压多少？心率114氧。 Berbeda dengan istrinya Xiao Wen, ia justru baru saja dicabut alat ECMO-nya dan dinyatakan sembuh dari virus tersebut. Di tempat lain juga terlihat istri Direktur Zhang yang terbaring lemah dan harus diintubasi. Diberitakan bahwa Cina berhasil menyembuhkan 3.000 pasien di usia 80-an dan 7 pasien usia di atas 100-an. 确诊病例降为个位数。好，舒服了吧？哎，相信我们医护人。 Kemudian di tanggal 11 Februari 2020 di Hubei, terkonfirmasi ada 1.638 orang yang terpapar virus COVID-19. Tanggal 15 Februari 2020, di 30 provinsi dan kota-kota di Cina dikonfirmasi ada 68.500 kasus COVID. Dan angka kesembuhannya sekitar 1.425 pasien. Kemudian di tanggal 20 Februari, di 28 provinsi di kota-kota Cina, kasus baru COVID mengalami penurunan yang signifikan. Dan di tanggal 10 Maret, 40 pasien terakhir berhasil disembuhkan. Setelah 76 hari lockdown, akhirnya Cina membuka semua akses jalan dan semua orang dapat beraktivitas kembali. Di akhir film kita melihat Jin dan istri Direktur Zhang juga sembuh. Setelah itu, Cina mengadakan penyuntikan darah plasma kepada orang yang telah sembuh dari COVID, sehingga bisa membuat orang-orang lain mengembangkan antibodi untuk melawan virus tersebut. Atau bisa kita sebut vaksin. Oke, meskipun di film ini kita tidak diberitahu dari mana awal mula virus ini terbentuk, tapi dari film ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesulit apapun pandemi COVID yang kita alami, bila dihadapi dengan kesabaran, kekompakan, dan kedisiplinan dalam memerangi wabah COVID ini, pasti kita akan bisa melewatinya. Tapi bohong. Karena kita masih menghadapi pandemi ini, jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sebab masih banyak film yang akan saya review. Jadi kalian harus jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk bersyukur. Terima kasih.